Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Engineering semua, bertemu lagi dengan saya, Dini Karimah, mahasiswi semester 5 Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Teman-teman semua, pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perancangan sebuah alat panen sederhana, yakni arit atau sabit. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu hal yang berkaitan erat dengan motor penggerak, teman-teman semua. Nah, motor penggerak sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan sumber daya dari listrik atau kita sebut dengan motor listrik, dan yang kedua dengan sumber dayanya berdasarkan dari hasil pembakaran atau motor bakar. Nah, motor bakar sendiri ini terdapat dua tipe berdasarkan lokasi pembakarannya. Yang pertama internal atau di dalam, dan yang kedua adalah eksternal atau di luar. Nah, motor dengan pembakaran di dalam atau internal sendiri ada dua jenis tipenya, yang ini berdasarkan cara penyalaan bahan bakarnya, teman-teman. Yang pertama dengan penyemprotan atau spark, dan yang kedua dengan compression atau penekanan. Nah, kita akan membahas lebih detail mengenai compression ini sendiri, yang akan kita sebut dengan compression ignition engine atau CIE, teman-teman semua. Nah, compression ignition engine ini sendiri merupakan sebuah proses pembakaran yang terjadi di silinder pembakaran. Nah, pembakaran ini terjadi karena adanya udara yang bertekanan tinggi dan juga bersuhu tinggi yang dicampurkan dengan bahan bakar yang sudah dikabutkan. Proses pembakaran ini menghasilkan sebuah daya untuk menekan piston, sehingga akan terjadi transmisi dari putaran dari pistonnya untuk penggerakan dari mesin yang akan digunakan, teman-teman semua. Mungkin agak sedikit bingung, tapi tenang aja, kita akan bahas secara lebih detail mengenai tahapan-tahapan proses pembakaran dengan menggunakan sistem compression ignition engine sendiri. Nah, teman-teman semua, saya rasa bila saya menjelaskan tahapan-tahapannya tanpa teman-teman tahu bagian-bagiannya, mungkin akan sedikit bingung ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa bagian ya, yang mungkin perlu teman-teman ketahui untuk bisa memahami langkah-langkah yang akan bekerja pada sistem compression ignition engine ini sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat, teman-teman, kita akan mulai dari sini. Di sini terdapat katup masuk yang berfungsi untuk memasukkan udara dari luar, dari sini masuk ke dalam ruang bakar. Ya, ini adalah ruang bakar. Kemudian ada juga di sini injektor atau injeksi yang berfungsi untuk mengkabutkan bahan bakar yang berasal dari tangki bahan bakar untuk dialirkan ke sini dengan proses pengkabutan. Jadi akan masuk ke dalam ruang bakar dalam bentuk kabut. Di sini ada katup keluar, di mana katup keluar ini berfungsi untuk mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran. Di sini ada piston, kepala piston yang berfungsi untuk melakukan penekanan ya, karena di sini fokus adalah compression atau tekanan. Jadi nanti dia akan berfungsi sebagai penekan. Dan di sini ada toraknya yang berfungsi sebagai energi putar yang akan mendorong dari si pistonnya. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, teman-teman semua, kita akan mulai dengan pembahasan langkah kerja yang akan terjadi pada proses compression ignition engine ini sendiri. Nah, sebenarnya ada terdapat dua jenis tipe. Yang pertama 2 langkah, dan yang kedua ada 4 langkah. Nah, perbedaannya apa? Jadi perbedaannya ini adalah untuk yang 2 langkah ini, untuk menghasilkan sebuah daya itu diperlukan 2 langkah kerja. Dan untuk yang 4 langkah, untuk menghasilkan satu usaha atau daya itu diperlukan 4 langkah kerja. Nah, agar lebih fokus pada poin-poin langkah kerjanya, kita akan masuk ke motor bakar dengan 4 langkah kerja atau 4 tak, teman-teman semua. Jadi, langkah kerja yang pertama itu adalah langkah hisap. Langkah kerja yang kedua adalah kompresi atau penekanan. Langkah kerja yang ketiga
adalah langkah usaha atau daya, dan yang terakhir ya ini adalah langkah buang, teman-teman semua. Kita akan mulai dari langkah hisap terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat udara di ruang masuk ini yang akan masuk ke dalam ruang bakar, teman-teman semua. Jadi pada proses pertama ini piston akan bergerak dari atas ke bawah. Sebelumnya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu titik mati atas dan juga titik mati bawah. Titik mati ini merupakan posisi maksimum yang mampu dicapai oleh si toraknya. Titik mati atas atau TMA terdapat di bagian ini, dan titik mati bawah atau TMB terdapat di bagian ini, teman-teman semua. Nah, jadi pada proses pertama ini, si piston akan bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Mengapa demikian? Karena tekanan yang berada di sini ini lebih kecil dibandingkan dengan tekanan dengan pengumpulan udara di sini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya udara itu bergerak dari ruangan bertekanan tinggi menuju ruangan bertekanan rendah. Maka dari itu udara tersebut akan masuk menuju ruang dengan tekanan rendah ke sini, ke ruang bakar, teman-teman. Nah, pada proses ini juga ruang katup masuk akan terbuka untuk memasukkan udara ke dalam ruang bakar. Nah, bagian engkolnya juga akan berputar. Kemudian pada proses ini terjadi pemasukan pada ruang bakar dengan komposisi udara yang cukup untuk proses pembakaran, teman-teman semua. Itu untuk langkah hisapnya. Dan berikutnya kita akan masuk ke langkah kedua atau langkah kompresi atau penekanan, teman-teman semua. Tadi kita sama-sama ketahui bahwa pistonnya ini berada di titik mati bawah. Nah, pada proses kedua ini udara yang berada di ruang bakar akan mengalami tekanan karena piston akan naik ke titik mati atas. Nah, adanya penekanan ini mengakibatkan udara mengalami penekanan atau peningkatan dari suhu dan juga tekanannya, teman-teman semua. Suhunya akan bisa mencapai 550 derajat Celcius dan suhu maksimumnya ini mencapai 1500 derajat Celcius. Dan untuk tekanannya ini yaitu 30 bar dan maksimumnya sebesar 75 bar. Jadi, udara di sini akan mengalami peningkatan suhu dan juga peningkatan tekanannya. Nah, dalam proses peningkatan ini, si injektor juga akan mengalirkan bahan bakar berupa solar dari tangki bahan bakar. Jadi, bahan bakar akan masuk dan akan melakukan atomisasi atau pengkabutan dari bahan bakar itu sendiri karena pergerakan aliran yang cepat dan juga lubang keluarnya yang kecil. Jadi kabut tersebut akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, kenapa bisa terjadi pembakaran? Jadi teman-teman semua, suhu dan tekanan yang terdapat di udara yang sudah terkompresi ini itu cukup untuk dijadikan bahan utama pembakaran, teman-teman semua. Maka dengan adanya pencampuran antara bahan bakar yang masuk dengan proses pengkabutan dengan udara yang sudah bertekanan dan bersuhu tinggi, ini akan menyebabkan terjadinya proses pembakaran, teman-teman semua. Kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, di sini ada proses daya. Nah, pembakaran tadi akan menghasilkan sebuah tekanan pada ruang bakarnya. Nah, di sini tekanan akan mendorong si piston ini untuk bergerak ke bawah. Jadi dia akan bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Dia akan bergerak untuk mendorong. Nah, dari putaran ini akan menghasilkan sebuah energi mekanik yang akan menggerakkan dari mesin yang menggunakan motor penggerak ini, teman-teman. Jadi dia akan berputar dan ini akan menggerakkan dari si mesin yang menggunakan motor penggeraknya, seperti itu. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, dalam proses yang kedua tadi, yang kompresi dan juga proses daya ini sendiri, kedua katup dalam posisi tertutup. Jadi prosesnya berada di ruang bakar itu sendiri. Nah,
Berikutnya, yang terakhir, yakni pada tahapan proses pembuangan gas sisa atau langkah buang. Nah, setelah udara yang bertekanan tadi menekan si piston ini untuk ke bawah, piston akan kembali naik ke atas. Nah, di sini kan tekanannya tinggi, teman-teman. Dan di sini tekanannya rendah, sama seperti awal tadi, di sini tinggi, di sini rendah. Nah, kalau di sini tinggi, di sini rendah, maka udara akan mengalir keluar melalui saluran pembuangan. Pada proses ini juga katup keluar akan terbuka. Jadi si piston juga akan naik ke atas, jadi ini akan mendorong udara untuk segera keluar melalui katup keluarnya teman-teman semua. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya dua katup ini akan bergerak secara otomatis karena adanya crankshaft yang mengatur dari proses bergeraknya si kedua katup ini teman-teman semua. Nah, bila kita lihat pada diagram di belakang saya, di sini kita bisa melihat diagram P dan juga diagram V-nya, teman-teman. Di mana P itu sendiri merupakan tekanan, maaf agak kurang ini ya. P itu sendiri merupakan tekanan dan V adalah volumenya. Pada langkah pertama menuju langkah kedua itu terjadi penurunan volume seperti yang saya bilang tadi. Volumenya akan menurun di ruang bakar, namun tekanannya menjulang naik. Tekanan akan naik dengan cepat. Pada proses dari langkah kedua, langkah kompresi menuju langkah daya, ini tekanannya akan tetap, namun volumenya akan bertambah. Nah, setelah proses daya selesai, ini tekanannya akan menurun drastis, namun volumenya akan meningkat. Nah, pada langkah keempat, ini akan terjadi penurunan tekanan dan tapi volumenya dalam jumlah yang tetap. Itu untuk langkah kerja dari compression ignition engine ini sendiri, teman-teman. Nah, kira-kira bisa nggak sih pembakarannya ini tidak terjadi secara sempurna? Tentu saja bisa. Mengapa? Karena tidak ada api sebagai sumber utama dari pembakarannya. Jadi hanya berdasarkan udara yang bertekanan dan juga bersuhu tinggi, teman-teman semua. Nah, ada cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan kesempurnaan dari pembakarannya ini dengan menghitung AFR, dengan membandingkan antara massa bahan bakar dengan massa udaranya, teman-teman semua. Nah, namun bila mana terdapat ketidaksempurnaan ini, ada cara lain yang bisa kita lakukan, yakni dengan penambahan silinder dari silinder bakarnya, teman-teman semua. Jadi bila hanya menggunakan satu silinder saja, itu proses dayanya akan menghasilkan satu kali saja selama 4 langkah tadi, teman-teman semua. Nah, untuk menghasilkan atau menutupi ketidaksempurnaan dari proses pembakaran tadi, kita bisa membuat 4 silinder dalam suatu motor penggerak, teman-teman semua. Jadi silinder pertama ini semisal dia bertugas pada tahapan langkah satu terlebih dahulu, yang kedua pada langkah kompresi dulu, yang ketiga pada langkah daya dulu, dan yang terakhir pada langkah buang. Jadi setiap pistonnya ini akan memiliki urutan kerjanya masing-masing, teman-teman. Jadi ketika yang pertama sudah selesai, akan lanjut dengan kedua, lanjut dengan ketiga, lanjut dengan keempat, lanjut lagi dengan pertama, seperti itu. Jadi ketersediaan dayanya akan selalu ada dan kontinu. Jadi meminimalisir adanya kekurangan dari daya yang dihasilkan, teman-teman semua. Itu tadi penjelasan mengenai 4 langkah dari pembakaran dengan sistem compression ignition engine. Nah, berikutnya ada faktor yang bisa kita pertimbangkan yang menentukan kualitas dari pembakarannya, teman-teman semua. Yang pertama tentunya dengan kandungan oksigen yang terdapat di udara yang masuk. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya pembakaran ini dipengaruhi oleh oksigen, teman-teman semua. Berikutnya, faktor penentunya adalah suhu dan juga tekanan yang terdapat saat udara terkompresi, teman-teman semua. Yang ketiga,
ada udara, yang mana udara ini akan kita lihat saat proses pengkompresian. Yang berikutnya ada timing atau waktu penyemprotan atau pengkabutan dari bahan bakar dan juga udara yang sudah terkompresi. Nah, bila mana timing ini tepat, maka akan menghasilkan pembakaran yang optimal. Nah, hasil yang didapatkan dari pembakaran optimal itu adalah mesin akan memiliki usia simpan yang lebih panjang, sehingga meminimalisir pengeluaran untuk perawatan teman-teman semua. Nah, berikutnya kita bisa juga mengetahui, mempertimbangkan mengenai kualitas dari bahan bakarnya, dan yang terakhir mengenai jumlah atau volume dari bahan bakar yang digunakan dalam proses pembakaran tersebut, teman-teman semua. Nah, apa sih kelebihan dari penggunaan compression ignition engine ini sendiri? Tentunya yang pertama adalah daya yang dihasilkan lebih tinggi, teman-teman semua. Jadi compression ignition engine ini sendiri berfokus pada penghasilan daya yang kuat, bukan daya yang cepat. Sekali lagi, fokusnya pada daya yang kuat, bukan daya yang cepat. Jadi tentunya dengan compression ignition engine sendiri, daya yang dihasilkan ini lebih kuat dibandingkan dengan spark atau penyemprotan tadi, teman-teman semua. Nah, karena daya yang dihasilkan ini kuat, maka dari itu biasanya compression ignition engine ini sendiri digunakan pada mesin-mesin yang membutuhkan kekuatan tinggi. Seperti apa? Seperti Alsintan, truk, bis, dan beberapa alat besar lainnya. Terus yang berikutnya, kelebihan yang kedua, ini adalah lebih murah untuk bahan bakarnya, teman-teman semua. Jadi untuk proses dengan compression ignition engine sendiri, bahan bakar yang diperlukan ialah solar, tidak semahal dari bensin ya. Tuh. Berikutnya yang kedua, berikutnya itu tadi kelebihan. Nah, kita akan bahas mengenai kekurangan dari compression ignition engine ini sendiri. Jadi kekurangan yang pertama, yakni adanya kebisingan dari proses pembakaran yang terjadi. Yang kedua, adanya getaran yang cukup kuat pada proses pembakaran. Nah, namun pada sebuah sistemnya dalam sebuah set motor penggerak dengan compression ignition engine ini sendiri sudah dilengkapi dengan peredamnya. Jadi getarannya ini bisa sedikit teredam. Namun karena adanya getaran yang cukup tinggi dan ini cukup berbahaya bila mana menggunakan konstruksi atau rangka badan yang tidak kuat, maka diperlukan sebuah rangka badan untuk pengamanan dari getaran tersebut agar mesin tersebut cukup kuat. Nah, karena rangka yang digunakan cukup kuat, maka bentuk dari compression ignition engine ini sendiri cukup besar, teman-teman semua. Dan kekurangan lainnya yakni untuk meningkatkan atau akselerasi dari dayanya ini cukup lama. Nah, oleh sebab itu diperlukan penaikan turbo atau bisa disebut dengan supercharger. Nah, untuk akhir dari pembahasan kita ini, saya ingin mengingatkan teman-teman pada suatu mesin. Kira-kira mesin apakah yang proses pembakarannya sama seperti compression ignition engine ini? Ya, yaitu adalah mesin diesel, teman-teman semua. Mesin diesel sendiri memiliki proses pembakaran dengan konsep yang sama dengan compression ignition engine ini sendiri, teman-teman, yakni dengan pembakaran dari udara yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi yang bercampur dengan bahan bakar yang telah dikabutkan. Sekali lagi saya ulang, pembakaran terjadi karena adanya udara bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi yang bercampur dengan bahan bakar yang dikabutkan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasannya mesin diesel menggunakan sistem pembakaran yang sama dengan compression ignition engine.
Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai compression ignition engine. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.